Tadi Coach bilang fans Indonesia tuh kadang nggak suka kalau timnya sendiri dia akui kalau emang kurang atau emang kalah banyak apa segala macam. Sosok fanatik gitu loh. It's time to talk about Barcelona, Coach. Yes, Barca dulu dan juga Madrid sebenarnya kalah juga. Tapi gue pengen tahu kayaknya Laporta tadi dengerin omongan lo nih Coach ya. Manajemen akhirnya udah kasih statement. Enggak, ini Laporta ini terlalu pelin-pelan ya kalau gue bilang. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di manajemen bersama Barcelona? Enggak, gue amati Laporta dari awal ya. Beda dengan Laporta yang dulu. Iya. Mulai dari Messi. Kan gue bilang, Laporta ini pengen Messi out. Dari awal udah begitu Iya, sebenarnya. dengan cara yang elegan. Makanya dia salahkan Tebas, dia salahkan aturan, bla bla. Padahal dia nggak ada niat untuk menyelamatkan Messi. Oke? Dari situ gue udah lihat. Dan 2 minggu yang lalu keluar statement dari La Liga bahwa Laporta itu bisa mempertahankan Messi kalau mau. Ternyata memang nggak mau kan? Ya. Dan nggak ke pengadilan segala. Bisa itu. Dia bertahan. Bisa banget. Bisa banget. Tapi dia nggak mau ke pengadilan dan lain-lain. Kuman pada saat terseok dia bilang ya kita lihat mungkin kita ganti tapi kita nggak puas. Nggak ada kata-kata kita dukung Kuman. Sama sekali nggak ada. Support di situ nggak kelihatan. Nggak ada. Cuma dia kita butuh klub didukung. Sebagai ketua kan harus meredakan. Oke? Lu harus bilang gue dukung entah dipecat entah itu setiap saat bisa. Contoh Lampard lah. Iya. Ya kan? Nggak didukung sama sekali. Mendadak 1 hari sebelum hari H ketemu ATM, dia bilang kita dukung sepenuhnya. Ini apa maksudnya jadinya ya? Kalau gue bilang, buyout klausulnya Kuman ini cukup gede. Kumannya 6 juta, ke KFB 6 juta. Jadinya itu yang jadi pertimbangan Barcelona juga. Karena kan masalah gue, keuangan. emang nggak ada duit. Nggak ada duit dari awal. Dan nggak ada kandidat yang mau. Siap. Iya, yang siap untuk itu. Maka dari itu, dia berubah lagi wajahnya. Oh kita dukung, kita dukung. Untuk gue, Kuman out. Untuk Coach Kuman out. Papi, Sama. Kalau saya lebih itu out. Tapi dengan keadaan manajemen Tapi yang kan seperti Koeman kan ini. bilang kemarin waktu kalah lawan Benfica ya, kalah 3-0. Dia bilang saya nggak tahu masa depan saya gimana, tergantung manajemen. Ya. Ternyata apa yang Coach bilang kan, Ya. ada pelin-pelan juga. Ada pelin-pelan bahkan Lapor bilang dukung sepenuhnya. Betul, dan di salah satu statementnya pada saat press conference nggak terima tanya jawab bahkan pada saat itu kan. Iya. Cuman membacakan statement doang. Tapi menurut Papi, dengan manajemen yang seperti ini, pelatih dan manajemen lagi kurang akur atau pelin-pelan lah. Barcelona masih akan kayak begini ke depannya. Ya kalau begini terus kan sulit dia untuk bisa menjadi juara. Masuk 4 besarnya udah bagus. Gini, Ya, udah masuk 4 besarnya udah bagus. Gini. menurut saya. Kita coba kulik lagi. 2-3 minggu yang lalu gue masih dukung Kuman. Oke? Sekarang Kuman berubah. stay. Ya ini gue jelaskan. Pada saat lawan Getafe Granada, di mana mereka seri, itu di samping yang ada yang cedera, yang masih cedera, Alba, Pedri cedera. Ditambah, oke? Lawan Benfica, lawan itu Coutinho balik, Pedri balik, Ansu balik, Alba dicadangin. Ngerti nggak? Ya. Jadi praktis yang cedera itu sekarang cuman Pedri cedera lagi sama Dembele. Itu yang penting. Agüero bisa digeser sama Depay. Selama nggak ada Agüero. Luke De Jong juga Ngerti ya. nggak? Untuk gue, lu harus buktikan sekarang. Lawan Benfica main kayak gitu. Secara strategi, secara taktikal, amburadul. Gue nggak tahu apakah itu salah pemain atau Kuman. Tapi dia yang bertanggung jawab. Yes, tetap Oke? pelatih bertanggung Ya. jawab. Baru gue bilang, it's enough, Kuman out. Karena terutama Ansu dan ini udah balik dan Alba semua udah balik. Tapi mainnya tetap begitu. Kalau alasan dia, oke, gue ingin mempertahankan bla 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 bla. Dia bilang, gue tidak mau memforsir Ansu dan Alba bla. Kita nilai skuad Barca ini nggak jelek loh. Oh iya. Ngerti nggak? Walaupun nggak ada Messi ini nggak jelek loh. Nggak layak main kayak begini. Makanya kembali lagi, gue tidak menilai dengan skor. Itu tugas kardus, nonton live score. Gue nonton pertandingan, gue lihat gaya bermainnya. Secara organisasi, Barca itu terlalu banyak pemain ke depan, sehingga di counter Selesai. 1-2 orang. You cannot play like that. Kalau lu mau satu wing naik, jangan sampai satunya naik. At least lu ada 3. Kalau lu dua-dua wing naik, minimal DM lu turun. Jadi tetap ada 3. Kayak gol kedua Araujo. Gol kedua Suarez lawan ATM. Itu Pique sendiri yang jaga. Jebol, Busquets kemana?
Maju tadi udah terlanjur. Makanya gue bilang selama Busquets, Sergi, Pique, 3 ini main, selesai dah. Masih kayak gitu. Papi setuju dengan statementnya Coach? Iya, kalau saya pikir memang ya waktunya sekarang untuk ada perombakan besar-besaran. Minimal masih ada di transfer window ya. Dan kalau bicara pelatih, semuanya memang pelatih yang salah. Tidak ada anak buah yang salah. Komandan, kalau di lapangan mereka tidak membuatkan gol apa semua kan itu kan kesalahan mereka. Salah pelatih. Ya, apa pemain kalau di lapangan kan bukan pelatih melepaskan strategi. Jangan menyalahkan pelatih dong. Iya kan? Itu pemain. Namun secara keseluruhan saya lihat kekalahan 2 kali berturut-turut, kalah 3-0, 2-0 ATM, inilah pelatih. Harus bertanggung jawab. Tapi kalau tadi Papi Ropan bilang masih ada Januari transfer, ini aja klausul Kuman bingung gimana? Apakah di Januari akan ada transfer? Nggak perlu transfer sebenarnya. Karena pada saat lu berani turunkan Ansu Fati, Depay, Dembele. Dembele sama itu kan November balik. Di tengah geser Busquets, Frenkie de Jong jadi DM. Ada Pedri sama Coutinho. Harusnya bisa Iya. maksimal dengan pemain-pemain Kiri Alba kualitas itu. Hernandez. Tengah bahkan banyak pilihan, 4 orang. Jangan pakai Pique. Berani nggak dia geser senior-senior yang sudah rela memotong gajinya? Nah, ini juga Ini yang jadi- gue takutin, ada perjanjian dengan manajemen, oke gue rela potong tapi gue tapi mau main main. terus ya. Ini kan jadi Ini yang gue takutin dan nggak ada yang tahu. ya. Ya, kita nggak tahu memang. Kita nggak tahu. Padahal secara performa bisa aja harusnya diganti. Amburadul mainnya. Amburadul tapi kekuatan mereka masih oke. Tapi kalau kalah Yes. kalau kalah 3-0 lawan Benfica, nah ini yang Betul. jadi pertanyaan Nih. kan. Ini ada Will Sterloy. Wih, ini pemain fans MU nih. Baru aja Hilang lagi. baru aja hilang ya. Itu emang cepet gitu ya? Apa diaturnya apa? Oh emang cepet gitu ya? Berarti kan gue baru sekali lagi, jadi gue baru tahu. Jadi banyak gak kebaca apa-apa yang gue bacain dari live ini aja nih di sini. Tapi sudah ada yang ke 1 juta kali itu? Ayo nih. Udah deal kan mungkin? Ayo nih, coba boleh siapa kalau udah nyampe belum nyampe, baru 200 ribuan tadi ya. Barcelona katanya akan meroket, amin. Leo nih, oke. Enggak, gue bilang Barcelona akan meroket tanpa Messi. Oh ya, gue masih punya kepercayaan itu. Ya, Tapi ini baru berapa pertandingan, Kardus, lu kira ini instan? sabar. Tolol kok di kalau Ya, sabar Pupuk. Coach, karena kita akan ngebahas Real Madrid juga yang setelah kalah dari Sheriff. Madrid lebih parah. Ini dia, kalau Gak ada aja, yang cedera, pemain inti semua. Iya. 2 kali beruntun kalah. apa yang membuat Madrid kayak gini? Padahal di awal cukup konsisten loh dengan pemain-pemainnya. Kagak nggak konsisten. Gue nonton berapa match mainnya jelek. Tergantung di gendong sama Modric sama Benzema. Dua-dua itu nggak ada selesai. Lebih parah Madrid gue bilang. Tapi Tapi gimana? nggak ada yang protes. Iya nih fansnya. Walaupun mereka masih ada di atas dan mungkin baru 1 kali kalah coach ya kita bisa melihat. Tapi memang mainnya mereka memang dibandingkan dengan musim Jelek lalu, mainnya. di musim ini. Katanya, ya Papi. Kenapa? Katanya masih parahan Barca 9, Madrid mah masih 1. Lihat dari Dia skor. keluarga Madrid dia nggak ada yang cedera loh. Tuh, nggak ada Iya. yang cedera kalau dari skor. Madrid nggak ada yang cedera loh. Jadi permainannya Madrid gimana Papi? Iya, tapi kalau mereka kalah dari Sheriff misalnya, kemudian kalah dari Espanyol juga kemarin memang sulit kita pikir ya. Dan dengan Benzema dan Hazard. Iya. Dan semuanya fit. Barca gitu ya? punya masuk. bintang apa? Semuanya masuk nih pemain-pemain mereka kan. Semua main. Lu, Masuk. lu jangan lihat ranking karena ini baru mulai. Lu lihat selisih berapa poin sih? Nah, coba lihat klasemen. Coba kita lihat selisih berapa poin di Madrid di 17. 17. Barcelona di 12, 5 Nah, poin. 5 poin. Kurang 1 pertandingan. Dan kurang 1 pertandingan Kurang 1 Barcelona. pertandingan. Ya. Kalau menang cuma beda 2 poin. Nah, beda 2 poin ya. Kalau menang Iya. ya. Kalau menang apakah perbedaan gede nggak lawan tim yang punya Benzema, Hazard, Modric, nggak ada yang cedera, pemain muda semua, bahkan ada Alaba main kayak gitu. Apa yang Ya, salah? kecuali mungkin yang satu yang nggak main Toni Kroos ya coach ya, yang nggak Ya. bisa main. Selebihnya main semua tuh Modric, Casemiro, Ya. bisa bermain Tapi, semua. ya, kalau di- Valverde, ya, Vazquez. Analisa dari pertandingan per pertandingan apa coach yang salah dengan Ya, Madrid? pelatihnya, gue dari dulu nggak pernah impress dengan namanya Ancelotti Ya, dan pelatihnya ya Zidane. Carlo kan? Carlo Ancelotti kan? Ancelotti Kan kelihatan dia di Everton kayak apa? sudah tidak sedon Carlo itu kah Ancelotti? Nggak pernah Don Carlo. Dia itu Don Carlo ketutup dengan trofi. Di Milan waktu itu. Dengan trofinya, Milan sama bukan Chelsea dari kalau nggak permainan, salah. dengan Dan kualitas, Chelsea. dengan kualitas pemainnya. Iya, Milan sama Chelsea kali. Dan- Kualitas Chelsea. pemain Milan kan gila di Pada zaman saat itu 2007 Iya. ya. Dan Chelsea pada saat dipegang dia Iya. juga lagi on fire-nya. Suruh pegang Everton, nggak usah menang-menang terus, nggak fair.
permainannya aja kayak apa. Ya, buktinya James pun dibawa pada saat itu dikira akan merubah permainan tetap nggak bisa. juga. Ada James, berbuat ada banyak. Richarlison, mainnya kayak apa? Tuh ada yang norak coach katanya pucuk dingin bos Madrid. Iya, nah kayak gini nih level kualitas fans kita kayak begitu. Pucuk dingin. Pucuk dingin. Milner layak merah udah Milner itu tadi ya. Ayo silakan yang mau tanya. Oh, Toni Kroos baru pulih. Ya. Ya. Coach, kenapa Hazard bisa buruk di Madrid? Ini pertanyaannya Papi dan Koci. Ada pertanyaan dari fansnya Madrid. Kenapa? Pengen Ya tahu. karena pelatihnya nggak bisa manfaatkan dia. Dengan posisi terbaiknya dia. Dan kemudian Kos dia banyak cedera juga ya kan? Dengan Di cedera samping dia yang itu, tidak iya. bisa. Ini udah bisa main, musim ya. keduanya Iya. Hazard tapi tetap belum bisa terlalu kelihatan. Iya, memang jauh kalau dibandingkan dengan penampilan dia di Chelsea kan jauh. Jauh. Mungkin akan kembali ke penampilan terbaiknya enggak nggak, Papi? mungkin. Kenapa? Susah. Bisa aja kalau dia bisa Mungkin menunggu, dimanfaatkan oleh pelatihnya. Tapi di bawah Zidane, di bawah Ancelotti nggak ngelihat gue itu. Nggak kelihatan. Kelihatan iya kan? Zidane kan bagus. Iya. Kau bisa melihat kan? Tapi tetap dia nggak bisa berkembang juga. Mungkin Ya ditunggu Conte kali datang. gue nggak pernah bilang Zidane bagus sih. Dengar tuh. Dengar Zidane tuh. pernah bilang biar dia sudah Iya. memberikan Tapi trofi kira- 3 buat Iya. buat Madrid di UCL, tetap buat coach Zidane nggak bagus. Tidak bagus. Tapi kira-kira dia bakalan bilang Milan bagus nggak? Nah. Bahas dong, giliran menang nggak dibahas. Iya, Ya gimana nih elah. coach? Menang Tim lawan gerusak-gerusuk kemarin nganderin counter doang. Aku Oh, tungguin nih penting. di sini biar dibahas. Iya. tapi biar coach bilang kanter doang, tapi coach mengaku Milan akan masuk di 4 besar. Tapi nomor 4. Udah Coach jelas katanya ada 4 besar. idolanya coach Justin golin semalam. Ya kan Iya. di belakang layar kan kardus semua. Lihatnya cuma ngelihat Bocah-bocah gol. DPI ya coach. Iya, Leo. bocah DP ini kan kardus semua, terutama si gentong itu. Ada ball possession. Leo 3 gol, Wow. coach. Sudah 3 gol. Ya so Wih, ada what? domba koci. Domba Koci 100.000. Orang-orang seperti Ole, Kuman dan Grilis Grilis. harus dipertahankan. Kita masih butuh lawakan di era pandemi ini. Iya. Bagus. Betul. Kita masih Bagus. butuh lawakan ini. Ya, jadi Milan Dong. berarti masih walaupun menang tadi secara permainan gol cepat, tetap belum bisa menang mengintimidasi. nggak? Tapi menang lawan Atalanta. Gini loh. ya. Iya, Sama Atalanta Atalanta nih. loh. Untuk gue ini ada yang lucu. Ada yang bilang ke gue di Twitter, Koci terpaksa nonton Milan karena menghasilkan duit Serie A. Cari duitnya dari sini. Let me tell you something, dari Serie A gue nggak dapet 0, 0. Tuh, nih statement Koci. 80-90% dari Jadi- penonton Just Talk itu IPL. IPL. Endorse gue yang dapat dan mereka bisa confirm Mason Mount dan itu IPL. Jadi nonton Serie A nggak ada untungnya sama sekali buat gue. Nggak ada untungnya. Jadi Tapi, Ya. gue tetap nonton Iya. karena gue sebagai penggemar gue pengen nonton sebanyak mungkin. Buat apa gue bayar Bein Connect video dan Mola? penggemar Leo ya, Coach. Iya, enggak juga. kan butuh juga Ngerti nggak? konten dong. Nah, Butuh di juga atas bikin konten. kertas, Di atas kertas. Atalanta Milan bagus. Oke? Yang ada satu mau nyerang, nggak sanggup cetak gol, gerusak-gerusuk. Satu bertahan, ngincer counter. Untuk fansnya mungkin itu bagus kayak Nesa yang pengen lihat Milan menang. Sebagai Oh, Milan penonton netral gue babak kedua gue nggak nonton, gue nonton film. Karena sudah Buang tidak waktu menang. karena Film apa, membosankan. Film ini apa Iya kan namanya? udah jam segitu maksudnya. Koci nonton Ngerti Crash nggak? Landing on Ini You. match itu untuk gue fans netral beda dengan Liverpool City, ngerti nggak? Iya. Ini Dia bisa jauh menghibur. banget levelnya. Papi setuju nggak Papi dengan apa yang dibilang sama Koci? Ya kalau mungkin Gos itu level nggak terlalu nonton, jauh? tetapi kan bagi penggemar Milan, saya pikir mereka pasti akan Loh, nonton semua. gue nonton satu babak, Satu babak. dan Kedua itu sudah nggak nonton, sangat kan? mengecewakan. Sangat mengecewakan. Tapi Papi udah memprediksi nggak sebelumnya? Apanya? Milan pasti menang lawan Milan. Saya pikir Atalanta. saya nggak memprediksi Milan menang. Imbang udah bagus ya, imbang. Bahkan saya pikir mungkin ini akan menang Atalanta. Tapi Satu-satu ya, Papi. Tapi kan Berarti kejutan akhirnya kan dong Milan, kemarin. Milan menang 3 poin luar biasa buat mereka. Bahkan Skor 3-0 3-2 ya? 3-2. Bahkan Iya. 3-0 duluan kan? Iya. Hanya 4 menit Itu terakhir baru kalau nggak salah dibalas. 20 menit pertama, Menyong ini melakukan 3 save yang penting. Itu yang jadi kunci Iya. juga tuh untuk Iya. AC Tapi Milan di musim ini. Atalanta miskin kreativitas juga. Kontrol-kontrol yang sering salah, passing yang ngawur di counter. Leo pegang bola, temennya kemana, passingnya kemana, hilang lagi, counter lagi. Berarti Atalanta yang sekarang nggak sama beberapa musim lalu. Beda. That's why gue kecewa, makanya gue cuma nonton satu babak. Sebagai fans netral, makanya match ini kemarin khusus buat fans Milan sama fans Atalanta. Udah. Itu senang. Yang lain jangan nonton. Tapi kalau penikmat sepak bola untuk yang netral, Hancur. Tapi gol Leo gimana, Coach? tuh Leo nih. Ya tuh, elah, Leo nih, Bos. lagi. Leo nih bos, senggol dong katanya gitu. Ya Kita elah. disenggol Leo. Leo kan gue bilang,
Leo ini anaknya orang kaya. Jadi dia bayar Milan biar jadi starter. Iya betul. Kayak di Indonesia kan ada juga gitu Ada. tuh. Langsung, Langsung saja memberi- Laisard langsung memberi 50.000. Sorry Nesa, Pioli Belum belum cukup cukup, untuk bawa otak bawa trofi ke San trofi Siro. ke San Siro. Ya enggak lah. Baru Iya. berapa pertandingan ini baru 7 tuh berapa Sabar, pertandingan ya? iya. Masih lama. Ini nggak jadi nih nyawer sejuta biar Koci Masih push up. 38. Iya udah berapa tuh di total 300 ya? 300-an tadi kalau dari Iya. coach statement. Oke. Udah Nesa sorry dulu udah apa? Sorry ya. udah keburu Udah selesai. keburu selesai. Minggu depan siapa Tawaran tahu. gue udah hilang. Nggak berlaku Emang lagi. gitu emang cepat berubah. Iya. Coach berarti nanti akan ke Amerika. Ya, Ya. setelah ini berapa lama Coach di sana Coach? Sebulan. Sebulan lebih 8 hari berarti total. Sehat-sehat Coach di Total sana. 1,5 Tergantung bulan. ya di Vegas lama Sampai apa pertengahan November lah. Tapi coach itu bukan Iya. cuma pergi ke New York coach Tapi ya, akan bukan pergi ke dong. beberapa daerah, Iya. ke Las Vegas, Chicago atau di mana. Ya, Tapi Liburan. nanti kalau Zoom bisa dong Koci. Enggak. Enggak mau diganggu. Khusus untuk Gue liburan. pokoknya nomornya Abrar sama G gue blok. Sebulan. Sementara Iya. Di blog. Biar nggak disuruh bikin video. Biar gue gak bisa diganggu. Tungguin ya, nggak cuman apa tuh baju-baju brand baju yang ada di itu tuh di Times Square. Koci juga ntar ada di Times Square foto ya Koci ya. Yo, DPI mengirim Koci di Times Square ya. Kita pasang Oke. juga iklan di situ. Enak aja gue Oke. bayar sendiri, enak aja lo. Bayar DPI. Iya. Kan dari Hanif Coach menangnya. Oh iya, dari Iya. Hanif. Ya Hanif. Hanif, iya. Jadi- Hanif dapat Tapi oleh- Hanif bayar tiketnya doang. Lah sisanya. Oh bener juga jalan-jalannya. Tapi Hanif katanya selama sebulan setengah nggak mau lihat sosial medianya Koci. Iya. Iya, Kata- dia kalau mau lihat- blok. Ntar Di blog juga. gue kirim foto untuk Hanif. Di Ya paling dalam nggak kasih pesawat. oleh-oleh lah sepatu buat anaknya Hanif gitu kan dari Amerika kok. Iya, Kan nih. udah beliin tiket. Ini duit Sepatu bapak lu nih. dari permen yang kecil. Kalau nggak Chip Las Vegas kasih bawain Coach. Chip Las Nih Vegas. bapak lo kalah judi gitu. Kompor terus. Nih bapak lo kalah jadi Kalah judi ya. Gue yang berangkat. Boleh juga dia dapat. Iya, bener. Kalah judi dia dapat juga dia. Bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong. Dia si koin Dia. Vegas. Beres. Abis kalah Lagi, Koci lagi. berantem kali Iya. gue rasa bininya ya. Iya bener. Oke terima kasih banyak Jebretin. Ya. Kita ketemu lagi besok.